kewajiban istri sekarang yang merupakan hak suami. Kita balik sekarang, ya. Ibu-ibu harus paham, Allah telah menggantungkan kewajiban yang pertama ketaatan dan mencari ridho suami. Itu poin penting, karena setelah menikah, maka ketaatan yang tadinya kepada ayah pindah kepada suami. Hadis-hadis ini perlu Bapak Ibu, ibu-ibu terutama renungi ya. Dan bapak-bapak juga sampaikan kepada anak perempuannya, kepada saudarinya, perlu dibahasakan. Yang pertama hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, bila wanita, istri manapun menjaga 5 waktu sholatnya. Ibu-ibu renungi baik-baik, tanpa disebutkan sholat sunnah. Ibu kalau sholat sunnah berarti ekstra. 5 waktu sholat saja, wajib. Berpuasa Ramadan. Tidak disebutkan puasa Senin Kamisnya, puasa itu tambahan. Kalau dia lakukan itu luar biasa. Puasa Ramadan, dan dia mentaati suaminya, ya. Maka pada saat dia meninggal dunia, ia akan diberikan pilihan untuk masuk dari 8 pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ibu-ibu perlu tahu ya, 8 pintu surga itu, pintu ke-8 itu pintu tertinggi, ada derajat ke-100, namanya surga Firdaus. Bapak-bapak, kami ini kalau mau masuk ke sana harus 4 golongan. Nabi-nabi pertama. Dan saya sama bapak-bapak sini sudah tidak ada peluang untuk ini. Karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Yang kedua harus siddiq. Siddiq ini tidak pernah bohong seumur hidup. Ya. Di antara sahabat yang dapat julukan siddiq Abu Bakar. Tidak semua sahabat. Ini juga kecil peluangnya. Yang ketiga adalah syuhada. Syuhada harus perang. Mungkin dilukai sama musuh, mati syahid. Ini juga butuh perjuangan besar. Yang keempat masih ada peluang, jadi orang soleh. Azan ke masjid, sholat, taat, nah ini masih bisa ada peluang. Ibu-ibu jaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, layani baik-baik tuh suami, mati bisa pilih. Yang ke-8 ya Allah surga Firdaus, bayangin. Makanya syaitan suka membuat ibu-ibu bangkang sama suaminya. Karena dengan dia saja sudah masuk ke surga, gitu kan? Jadi saya bahasakan begini Bapak Ibu sekalian, tidak usah lihat siapa pasangan kita, tapi lihat bagaimana Allah gantungkan haknya dia di kita, gitu. Kita bisa dapat surga dari dia, cuma bertugas sampai meninggal kok. Enggak lama orang bertugas. Ya. Loh iya, betul. Perhatikan ibu-ibu ini penting sekali ya. Bapak-bapak juga sampaikan kepada anak-anaknya, perempuan, saudarinya. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat sama suaminya. Padahal yang ma'ruf ya. Ma'ruf ini maksudnya adalah bukan pelanggaran agama. Semua istri yang taat sama suaminya. Maka seluruh burung-burung yang berterbangan di langit. Seluruh makhluk yang ada di air. Bahkan para malaikat di langit. Juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya. Taat sama suami nih, buatin saya teh, iya. Buatin saya kopi, iya. Temani saya duduk, ya. Itu saja bu, nggak ada susahnya. Enggak, duduk aja sendiri, saya nggak mau. Kenapa nggak mau ini? Ayo duduk temani saya sini, sudahlah. Harusnya dilayani. Ini bayangkan ya, semua ini, semua burung-burung, semua makhluk di air, semua malaikat di langit, matahari dan bulan memohon ampun untuknya, selama ia dalam keridhaan suaminya. Tahu ridho itu apa bu? Ibu harus tahu ridho. Ridho itu gini, kalau ada orang minta-minta, misalnya orang miskin minta, dia minta duit, tolong bantu saya bu, tolong bantu saya pak, 100.000, saya butuh duit 100.000 rupiah. Terus kita kasih dia, ini saya kasih 50.000 deh, itu belum kita ridhohkan dia. Kita kasih 100.000 pun belum kita ridhohkan. Kita sudah memberi dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan bebannya. Tapi ridho itu gini, dia minta 100.000, kita kasih 1 juta. Berarti kita buat dia ridho di situ. Karena di atas kebutuhan dia, kan itu. Itu yang dimaksud dengan ridho. Kata Nabi SAW, selama dia masih dalam keridhaan suaminya. Suaminya biasanya kalau ibu sangat luar biasa baik, maka mungkin dengan masakan yang dimasak, dia tidak akan makan di luar. Mungkin dia makan pun sedikit, dia luangkan waktu untuk makan di rumah. Dia selalu ingin cepat pulang, karena selalu dengan senyuman, dengan tatapan mata yang baik, dengan sambutan yang baik. Itu semua yang ada. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Kalau kau perintahkan maka dia akan menjalankan. Ini maksudnya. Dan tidak ada seorang istri pun, sebaliknya kata Nabi SAW, yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat. Laknat itu diangkat berkah hidupnya oleh para malaikat. Malaikat mohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Dan seluruh manusia
Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya dengan sombong, mungkin kena harta, mungkin kena kecantikan, dia selalu buang muka dari suaminya, menganggap suaminya dianggap remeh. Tidak ada seorang istri pun memalingkan wajah dari suaminya kecuali ia dapat murka Allah, sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat malaikat sampai dia pulang. Jadi kalau dia taat, keutamanya besar sekali. Kalau dia melanggar, malah ancamannya juga berat. Kata Nabi SAW, ada 4 wanita penghuni surga, ada 4 wanita penghuni neraka. 4 wanita penghuni surga adalah, yang pertama, istri yang selalu menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya. Ini wanita yang pertama ahli surga. Jadi suaminya segala-galanya bagi dia. Apa saja, iya. Selama bukan maksiat dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak melahirkan dan sangat sabar serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Jadi ini ahli surga. Saya sedikit kasih gambaran tentang masalah melahirkan ibu-ibu sekalian. Perlu kita tahu, dan ini memang penelitian para ulama sudah diadakan, keluarnya haid setiap bulan itu adalah peremajaan rahim. Peremajaan rahim. Makin rutin haid keluar, maka makin sehat si wanita tadi. Normal, kecuali dia lagi dibenahi, ya, dibibiti oleh sperma suaminya. Tapi kalau tidak, maka itu lebih baik dia haid. Makanya kalau perempuan tidak haid, dia bisa jadi masalah. Karena itu peremajaan rahim. Puncak daripada peremajaan dan membuat dia awet muda, membuat dia sehat adalah nifas. Dan itu terjadi kalau melahirkan. Jadi melahirkan itu, kalau ada persepsi yang mengatakan, oh kalau banyak melahirkan nanti jadi lemah fisiknya, oh jadi tua, ini salah semuanya. Makanya kita temukan orang-orang tua kita di Indonesia pun banyak, yang di kampung-kampung ya, walaupun mereka sudah berumur, tapi Masya Allah matanya masih terang, fisik masih kuat, anaknya banyak. Karena pengaruhnya di situ. Allah nggak mungkin membuat ibu hamil, dan suami tidak mungkin hamil. Cuma satu pihak. Maka Allah berikan potensi di situ. Hamil itu ada hubungannya dengan pahala besar, ada hubungannya dengan kesehatan. Sama dengan ibu kasih ASI kan. Kalau kita kasih ASI sebenarnya sehat. Banyak orang menganggap, oh kalau kasih ASI itu nanti akan mengganggu payudara dan seterusnya. Itu nggak benar. Padahal itu sebenarnya peremajaan. Karena dia akan sehat dengan sendirinya. Gitu. Seperti itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan banyak melahirkan. Dan perintah Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Mungkin ada di antara bapak ibu bilang, kalau banyak anak susah juga ngurusnya. Betul. Ada waktu kita tersita, tapi kita akan panen pada saat mereka besar, bapak ibu sekalian. Kalau mereka sudah besar, kalau kita atur seperti itu, ya, kita didik dia dengan baik, apalagi ke agama, maka nanti mereka akan berbakti dengan kita. Yang ketiga, istri ahli surga adalah istri yang pemalu. Bila suaminya sedang tidak di rumah, maka ia menjaga kehormatannya dan harta suaminya, tidak memasukkan orang lain di rumah. Dan bila suaminya pulang, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya. Ini ahli surga. Nanti kita lihat ahli neraka sebaliknya ya. Dia menyakiti suaminya dengan lisannya. Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal dunia, ini kalau anak-anaknya masih kecil, punya keutamaan sendiri. Istri yang saat suaminya meninggal dunia dan ia dikaruniai anak-anak yang masih kecil, maka ia menahan diri untuk nikah lagi. Lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suaminya karena khawatir mereka terbengkalai. Kata ulama hadis, kalau anak-anaknya sudah dewasa dan dia merasa butuh suami, nggak ada masalah. Tapi kalau dia masih anak-anak kecil dan khawatir malah dia kalau nikah dia susah untuk membagi waktu, maka keutamaannya ada jaminan surga baginya. Kalau dia tahan diri. Kita masuk sekarang ke hukum meyakini sial terhadap sesuatu dalam pandangan Islam. Di zaman sekarang, zaman yang sudah sangat maju pesat, namun entah kenapa, khurafat-khurafat atau dongeng-dongeng yang tidak masuk akal jahiliyah masih ada diadopsi oleh sebagian kaum muslimin sekarang. Walaupun mereka sudah menyandang pendidikan tinggi, keyakinan ini tercermin dari ungkapan mereka, yaitu kalau ada burung gagak atau hantu, tandanya akan ada yang meninggal. Kalau nabrak kucing, pasti akan ditimpa kesialan. Ya, padahal tidak ada hubungannya sama itu. Oh, tabrak kucing ya sudah, orang tabrak bukan sengaja gitu kan. Kalau dia sengaja dia berdosa, kalau tidak sengaja sudah selesai. Tapi dia dihantui dengan perasaan-perasaan ketakutan 3 hari dalam kondisi tidak tenang, nanti akan tabrakan juga, nanti akan begini, semua tidak ada. Kalau menikah di bulan Muharram, pernikahannya tidak bahagia, ya. Atau 13 itu angka sial.
Anak yang lahir tanggal 13 akan sial. Kalau anak sakit-sakitan itu disebabkan kesialan nama anak tersebut, maka harus diganti dan lain-lain yang menunjukkan keyakinan tentang sial. Jadi tidak benar itu ya. Oh, namanya anak ini berat, maka karena itu dia sering sakit, gantikan namanya saja. Itu nggak benar. Semua itu nggak ada. Ya. Nabi SAW hanya mengganti nama kalau nama itu bermakna tidak baik. Kalau nama itu maknanya baik, tidak pernah diganti. Nah, kalau Indonesia ini sampai pada tingkat, walaupun namanya Muhammad, kalau nama baik, Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia. Tapi karena dia sering sakit, oh ini namanya berarti berat buat dia ini. Ganti saja ke Yusuf misalnya. Nah. Secara logika, semua hal yang dikatakan sial tidak realistis. Adakah hubungannya antara burung gagak atau hantu yang akan meninggalnya seseorang? Lalu apa hubungannya angka 13 dengan kesialan? Apa hubungannya bulan Muharram dengan pernikahan? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang sial? Ya mirip keyakinan orang-orang Chinese ya, angka 4, angka yang sial. Makanya liftnya 3 langsung 3A. Ya. Nggak ada angka 4 biasa di mall-mall ya. Keyakinan sial terhadap sesuatu di dalam Islam dinamakan tatayyur atau menggantungkan nasib pada burung ya, atau tiarah. Islam memandang tatayyur sebagai perbuatan syirik asgar atau syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-tiaratu syirkun wa at-tiaratu syirkun thalathan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan, beliau menyebutnya sebanyak 3 kali. Hadis Abu Daud nomor 3910. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tiara adalah beranggapan sial termasuk bentuk syirik. Kesyirikan dalam masalah tiara ini bisa dirincikan menjadi 2. Jadi tiara ini diambil dari kata-kata tair yang berarti burung ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu di Mekah sini itu punya tradisi Bapak Ibu sekalian. Mereka kalau mau safar, mereka ambil burung apa saja termasuk merpati, lalu mereka lepas. Kalau mereka ini timur dan barat misalnya. Kalau mereka mau ke arah timur dan burungnya pas terbang ke timur, berarti mereka menganggap nasibnya baik. Kalau burungnya ke arah barat, lawan arah berarti dia akan sial, dia nggak mau pergi. Tapi ini burungnya kebetulan lagi ke kanan. Ya. Kalau burungnya jantan ada burung betina dikejar sama dia kan bisa saja. Tapi begitulah keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Itu tidak boleh. Cara yang kedua, mereka mencabut bulu burung, kemudian ditulisi di atasnya. Misalnya lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Ditaruh dalam sebuah kotak, lalu mereka punya dukun. Ya dukunnya itu simpan kotak itu. Dia bayar ke dukun itu. Jadi kapan dia mau safar, kapan dia mau nikah, kapan dia mau buka usaha, dia datang ke dukun terus ambil kotaknya. Lalu dia mengambil dengan cara tidak melihatnya. Kalau keluar bulu yang tertulis lakukan, berarti dia anggap dia akan nasib baik. Kalau keluar yang tidak lakukan, berarti dia kalau paksakan akan bahaya. Kalau keluar yang kosong, dia harus ulangi supaya keluar hal-hal dari keduanya. Tradisi jahiliyah dulu. Seperti itulah keadaan mereka. Nabi SAW ingatkan, beranggapan tiara itu mengandung nasib begitu adalah kesyirikan. Sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Tiara ini bisa dirincikan menjadi 2. Yang pertama, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat atau mudarat adalah makhluk, ini syirik besar. Kalau orang sakit, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji dia. Dia harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia, Allah ciptakan penyakit, Allah juga akan sembuhkan. Gitu kan? Kalau dia dapat nikmat, Allah ciptakan dia, Allah ciptakan nikmat itu, Allah juga yang akan bisa mempertahankannya. Ya. Semua ini yang lain adalah sebab-sebab saja. Yang kedua, jika menganggap bahwa yang memberi manfaat atau mudarat hanyalah Allah, namun makhluk hanyalah sebagai sebab, ini termasuk syirik kecil. Ya. Syirik dibagi oleh ulama menjadi 2, syirik akbar atau syirik besar. Seperti menyembah batu, berhala, pohon, menyembelih kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah mati, dan lain-lain. Sementara syirik asgar atau syirik kecil, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, menganggap sial terhadap sesuatu atau riya dalam ibadah dan lain-lain. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil adalah syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan membatalkan seluruh amalnya serta membuatnya kekal dalam neraka karena pelakunya termasuk kepada kelompok orang-orang kafir dan musyrik. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat ya. Adapun syirik kecil maka tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak membuatnya kekal dalam neraka karena pelakunya masih tetap dikategorikan seorang muslim. Syirik merupakan dosa merupakan dosa yang paling besar, bahkan pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam keadaan tersebut dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah atau syirik, dan dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Tatayur atau keyakinan sial terhadap sesuatu berasal dari kata tayr yang artinya burung. Sebab penamaan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, rahimahullah, beliau berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanih.
Bila burung itu terbang ke kiri, maka mereka menamakannya barih. Kalau terbangnya ke depan dinamakan natih, dan manakala ke belakang, maka mereka menamakan qa'id. Sebagian bangsa Arab menganggap sial dengan tarih, atau barih, terbang ke arah kiri, ya. Dan menganggap mujur dengan sanih, atau burung yang terbang ke arah kanan. Nah, lagi yang beranggapan atau pendapat yang lain. Tatayur juga atau merasa sial tidak terbatas hanya pada terbangnya burung, tapi pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang bertatayur menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan tentang takdir atau ketentuan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wafat 1421 Hijriah rahimahullah, tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihatnya, yaitu seperti melihat burung, lalu ia menganggap akan menjadi kesialan karena dianggap burung yang menakutkan. Yang didengar seperti mendengar seseorang mengatakan kepadanya wahai kerugian dan orang sial, maka ia menganggap ucapan tersebut menjadi kesialan baginya. Dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. Tatayur meniadakan tauhid dari dua segi. Jadi artinya menganggap sial-sial semua ini bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tatayur menggantungkan nasib pada benda tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau orang nasibnya atau selalu digantungkan nasibnya, misalnya kalau keluar pada tanggal begini akan begini, atau keluar pada saat atau misalnya tidak meletakkan sesuatu di rumah pada saat pindah rumah dengan kertas ini atau tulang ini, maka akan terjadi seperti ini. Ini semua membuat jiwanya tidak tenang karena selalu bergantung pada benda-benda itu. Seorang muslim tidak ada urusannya dengan masalah itu semuanya. Dia cuma tahu halal atau haram, ya. Kalau ada rumah yang dianggap, oh ini karena ada ruh gentayangan, ya, ini ada orang bunuh diri, nggak usah beli, beli saja sebagai orang muslim, tidak apa-apa, nggak ada urusannya. Kalau seandainya betul ada ruh gentayangan, kira-kira ada tempat di muka bumi yang tidak ada gentayangannya? Ya? Semuanya ada, pasti kan gitu. Orang semua di mana-mana banyak yang mati. Dulunya ada sebuah tempat pembantian massal mungkin di zaman Belanda, sekarang sudah jadi jalan raya. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada yang menganggap ini rumah sial, ini rumah begini dan begitu, itu tidak benar semuanya. Tidak benar. Masalah kasusnya sederhana, halal atau haram. Kalau uangnya haram biar mewah, panas, nggak bisa kita tinggal di sana, susah. Uangnya halal biar gubuk jadi enak. Konsepnya sederhana, gitu kan? Nggak ada sama sekali. Dan syaitan suka menggoda manusia. Dia menunggangi rasa takut kita. Kalau kita lewat di rumah, ada orang benar bunuh diri di situ. Misal kita lewat pagarnya rumah itu 10 meter. Maka kalau kita lewat, syaitan di situ akan kerumun. Mengatakan tuh ada perempuan yang gantung diri, rambutnya panjang, matanya belalak, darah dari mulutnya. Kalau kita ketakutan, balik ke sana lihat betul nanti itu. Yang lihat hanya orang takut, syaitan yang menjelma. Tapi kalau kita tidak takut, walaupun kita merinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak ada lihat apa-apa. Yang takut saja yang melihat. Itu permainan syaitan. Ini disebutkan dalam surah Jin. Ya, surah Jin itu sebab turunnya surah ini, surah nomor 72 dalam Al-Quran, sebab turunnya karena orang-orang Arab jahiliyah dulu di Mekah ini, mereka kalau lagi mengadakan perjalanan ke satu tempat, maka kalau istirahat di satu lembah, mereka pemimpin kafilah itu mengambil setengah bekal makanan mereka, kemudian mereka keluar, pergi ke tengah-tengah lembah lalu bilang, wahai penjaga lembah jangan ganggu kami ya, ini setengah bekal kami. Itu tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Semua muka bumi ini, mau lautan, mau gunung, mau daratan, mau padang pasir, ciptaannya Allah. Bapak ibu mau hidup dimanapun aman. Orang mukmin tahu masalah itu. Tidak ada sesuatu yang ditakuti gitu. Dia hanya takut kepada Allah SWT. Maka ini teman-teman sekalian terjadi. Maka Allah SWT mengatakan tentang jin-jin di sekitar lembah itu, fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin dan syaitan di lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi sebenarnya tergantung kita saja. Gitu kan? Kalau kita takut-takutin diri kita, maka akan jadi seperti itu. Jadi dalam Islam nggak ada namanya ruh gentayangan, nggak ada. Nggak ada ceritanya pocong keluar dari kuburan, ketuk-ketuk rumah minta makan, minta minum, nggak ada. Itu khurafat, dusta semua, nggak ada. Kalau begitu pastilah orang tua kita datang, ya ketuk-ketuk minta makan, minta minum. Orang mati nggak butuh makanan lagi.
Mereka sudah di alam barzah. Seorang mukmin tahu konsep itu. Di alam barzah tidak ada lagi makan, tidak ada minum. Mereka tinggal menunggu hari kebangkitan. Cuma jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Ada bahasan panjang masalah itu, masalah kuburan. Ada saya sudah jelaskan di YouTube, Bapak Ibu bisa ikuti insya Allah. Selama di sini juga bisa diikutin kalau ada berhubungan dengan masalah itu di YouTube. Baik, selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Setiap lihat, ini kayaknya sial nih, ini kayaknya ketakutan sendiri. Itu. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Di sini teman-teman, pedagang-pedagang, gak ada yang pasang pelaris-pelaris, tidak perlu pelaris. Yang penting rezekinya, sumbernya, ya itu mau untung gampang berdagang. Saya juga salah satu praktisi dagang gitu. Modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Untung, gak usah ragu. Gak usah panggil-panggil pergi ke orang-orang bodoh itu, ya. Ya, gak usah bilang orang pintar, orang bodoh itu datangin, minta supaya begini begitu, dusta semua, kebohongan, penipuan. Ya, itu minta tolong sama syaitan, gak boleh didatangin, gak boleh sama sekali. Ya. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan apa yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga dari Syekh Utsaimin telah jelas bagi kita bahwasanya tatayur atau menganggap siap terhadap sesuatu merupakan perbuatan syirik dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang telah dihapus oleh agama Islam. Selain itu tatayur juga merupakan bentuk percaya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan bentuk tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap sial pada sesuatu. Yang pertama, menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat dipikul sehingga harus ada pengganti nama. Keyakinan ini banyak diyakini oleh masyarakat padahal tidak ada hubungannya antara penyakit dengan nama selama nama tersebut merupakan nama yang baik. Namun apabila nama anak itu memang buruk maknanya maka memang seharusnya diganti. Bukan karena kita meyakini hal tersebut menjadi penyebab sakitnya anak. Akan tapi nama yang buruk seharusnya diganti sebagaimana sabda Nabi SAW atau beliau mengganti nama orang-orang yang buruk. Jadi kalau memang namanya misalnya tidak baik ya, maka itu diganti. Tapi kalau namanya sudah baik, nggak akan hubungannya sama penyakitnya. Ya. Jadi pernah satu kali Nabi SAW lagi mau perah susu unta. Lalu beliau bilang sama para sahabat, siapa yang memerah susu buat kami? Ada satu berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Harb. Harb itu perang. Perang. Kata Nabi SAW, duduk, jangan kau. Siapa yang memerah lagi? Berdiri yang kedua. Lalu Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Mur. Mur itu pahit. Ya. Ya aneh-aneh orang kasih nama. Maka kata Nabi SAW, duduk, jangan kamu. Lalu siapa lagi pernah buat kami? Berdiri orang ketiga mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah. Artinya nama memang berpengaruh. Ya nanti kita lanjutkan ini insya Allah ya, besok bahasan ini. Tapi yang jelas, saya mau sampaikan kembali juga ada satu kisah juga. Nabi SAW pernah lewat sebuah gunung. Gunung itu rupanya dua gunung, beliau jalan. Lalu beliau berusaha berhentiin pasukannya. Sebentar berhenti. Siapa yang tahu nama dua gunung ini? Ada sahabat yang katakan saya Rasulullah. Yang sebelah kanan anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Ya. Lalu orang itu bilang yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, jangan lewat di sini, cari jalan lain. Jadi memang nama itu punya pengaruh. Tapi kalau nama itu tidak baik. Tapi kalau dasar itu namanya baik, misalnya ada orang namanya Muhammad tadi saya bilang, lalu dia sakit-sakit, nggak ada hubungannya dengan itu karena Muhammad namanya baik. Gitu kan? Masih mute suara antum. Iya, baik. Insyaallah. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta keluarga besar Ertos dan juga Kayayu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di kajian online kali ini. Tentunya bersama Ustadz tercinta kita sekaligus Dewan Pengawas Syariah Kayayu yaitu Ustadz Amin Nurbait Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan pelindungan dan juga kemudahan dalam kegiatan sehari-hari beliau. Allahumma amin. Baik, insya Allah kajian pada kali ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam yang insya Allah akan dimulai dengan materi utama yang membahas tema fikih suara wanita. Ini lanjutan dari kajian sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di kolom chat Zoom
Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini bersama keluarga besar Ertos. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Ahkamuz Zinah lin Nisa. Dan penulis di bagian ini akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah suara wanita. Meskipun dari tema buku yaitu fikih seputar masalah berhias, barangkali tidak ada korelasi langsung dengan suara wanita. Namun mungkin karena suara wanita itu termasuk di antara bagian yang bisa mengundang daya tarik bagi lawan jenis, maka oleh penulis itu dimasukkan sebagai salah satu bab dari pembahasan Ahkamuz Zinah lin Nisa, hukum seputar masalah berhias bagi wanita. Baik, kita langsung akan melihat keterangan yang disampaikan oleh penulis dalam buku Ahkamuz Zinah lin Nisa. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan ahkamu sautil mar'ah, hukum seputar suara wanita. Dan dalam pembahasan ini nanti beliau akan menyebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah hal sautul mar'ati aurah, apakah suara wanita itu aurat. Kemudian yang kedua, an-nahyu anil khudu'i bil qawli wa tarqiqis saut, larangan untuk mendayu-dayu, melembutkan suara ketika di hadapan seorang lelaki yang bukan mahram. Berikutnya adalah an-nahyu an kalamil mar'ati ar-rijala al-ajaniba illa lihajatin, larangan seorang wanita untuk ngobrol dengan lelaki yang bukan mahram illa lihajatin, kecuali jika ada kebutuhan. Artinya seperti ini sifatnya dibatasi. Kalaupun boleh bahwa wanita itu boleh berbicara dengan lelaki, namun sifatnya dibatasi. Selanjutnya, hal tughlidul mar'atu sautaha 'indal kalami, ila rijal. Apakah wanita harus membuat suaranya keras, kencang, tegas ketika dia berbicara dengan lelaki? Insyaallah 4 poin ini yang akan kita bahas di kajian seputar masalah ahkam sautil mar'ah. Baik, kita akan menuju poin yang pertama. Hal sautul mar'ati aurah, apakah suara wanita itu aurat? Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fi sautil mar'ah, berkaitan dengan suara wanita. Hal huwa auratun amla? Warrajih fi ma dhahara lana minal adillati sahihah anna sautaha laisa bi'aurah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan suara wanita, apakah itu termasuk aurat ataukah tidak. Lalu kata beliau, pendapat yang lebih kuat dengan memperhatikan dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya suara wanita laisa bi'auratin, bukan aurat. Sehingga ada banyak sekali dalil di mana Nabi SAW berkomunikasi dengan lawan jenis. Demikian pula sahabat berkomunikasi dengan lawan jenis. Dan ini menunjukkan bahwasanya suara seorang wanita pada asalnya bukan termasuk aurat. Wa sawfa nuridu laka ukhta ba'd al-adillati al-murajjihah li hadzal qaul. Dan kami akan bawakan, wahai saudariku, beberapa dalil yang al-murajjihah, yang menunjukkan benarnya pendapat ini, bahwasanya suara wanita bukan aurat. Dalil yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya. Qala, beliau bercerita,
Ista'dana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min Quraisyin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada beberapa wanita Quraisy. Yas'alnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatahunna ala sautihi. Wanita-wanita Quraisy itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastakthirnahu, bahkan pertanyaannya banyak. Aliyatan aswatuhunna, dan suara mereka itu tinggi. Ala sautihi, bahkan sampai mengalahkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa wanita tadi ketika dia bersuara sampai nadanya mengalahi nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ista'dana Umaru tabadarna al-hijaba. Begitu Umar datang, maka mereka langsung bareng-bareng beralih ke balik tabir. Tabadarna al-hijab. Mereka langsung menutup diri dengan hijab. Ada Umar, langsung gerutuk-gerutuk ya, bareng-bareng. Gerutuk-gerutuk itu bahasa Indonesianya bareng-bareng ya. Mereka langsung bareng-bareng nutupi dirinya dengan tabir. Fa'adzina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala wan nabiyyu yadhak. Lalu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Umar minta izin untuk masuk, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk dalam kondisi Nabi tertawa. Sehingga ini mungkin kondisinya di situ ada beberapa wanita yang ada di dalam bangunan, entah di rumah beliau ataukah di rumah siapa. Kemungkinan besar itu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wanita Quraisy. Lalu Umar dari luar minta izin untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka tahu itu Umar, maka wanita tadi langsung sembunyi di balik kamar. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, Umar masuk dalam kondisi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang menyebabkan Anda tertawa? Ya Rasulullah, ibu dan ayahku sebagai tebusannya. Ini bukan kalimat sumpah ya, tapi ini namanya kalimat fida. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ajibtu min haula allati kunna indi. Lamma sami'na sautaka tabaddarna al-hijab. Aku terheran sama wanita-wanita tadi itu. Pas dia sedang ngobrol dengan aku, tiba-tiba ketika mendengar suaramu, mereka langsung lari, mereka langsung bersegera untuk masuk di balik hijab. Mungkin masuk kamar atau ruangan yang berbeda. Padahal ketika bersama Nabi SAW mereka dalam satu ruangan. Mungkin saling tatap muka atau dalam satu ruangan. Ada Rasulullah SAW, ada beberapa wanita Quraisy tadi. Faqala, kemudian Umar mengatakan, anta ahakku ayyahibna ya Rasulullah. Sebenarnya Anda lebih berhak. Mereka bersikap menaruh wibawa, mereka bersikap segan, mereka bersikap sungkan di hadapan Anda ya Rasulullah. Thumma aqbala alaihinna. Faqala, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya aduwati anfusihinna, wahai para wanita yang menjadi musuh-musuh dirinya sendiri. Umar tidak mengatakan musuh Allah, tapi yang menjadi musuh dirinya sendiri. Artinya, orang yang nggak tahu adab, yang nggak tahu sopan santun. Di hadapan Umar mereka takut, mereka segan, mereka sungkan. Kenapa di hadapan Nabi SAW mereka biasa saja? Kemudian Umar mengatakan, ittahibnani walam tahibna Rasulullah SAW. Kalian merasa segan dengan aku, sementara kalian tidak merasa segan dengan Rasulullah SAW. Fakulna, maka para wanita itu, mereka masih ada dalam satu rumah itu, sehingga mereka mendengar suara Umar. Fakulna, maka para wanita itu mengatakan, innaka afadhu wa aghladu min Rasulillah SAW. Karena kamu lebih keras, lebih tegas, lebih kencang dari.
siapa di antara kita yang ingin punya rumah idaman? Tentu rumah yang kita idam-idamkan. Apakah rumah idaman itu berarti rumah yang mewah? Atau rumah yang serba fasilitas ada? Atau yang seperti apa? Tentu rumah yang idaman adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rumah idaman adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita rumah yang sakinah, rumah yang penuh dengan ketenangan, rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita perhatikan ya akhul Islam, jangan sampai rumah kita mengundang para jin dan mengusir malaikat rahmat. Kita ini terkadang lebih suka mengusir malaikat rahmat dan lebih suka mengundang jin. Bagaimana caranya? Itu dengan memajang ya foto-foto bernyawa atau gambar-gambar bernyawa di dalam rumah kita. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Subhanallah. Malaikat yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah malaikat rahmat ya akhi. Bayangkan kalau malaikat itu tidak masuk ke rumah kita dan itu malaikat rahmat yang membawa rahmat dari Allah, berarti rumah kita kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi sekali. Maka dari itu ya akhi, jangan kita gantungkan di rumah kita foto keluarga. Jangan kita gantungkan di situ gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu malam Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu Rasulullah menunggu, ternyata tak kunjung datang malaikat Jibril. Di pagi harinya Rasulullah keluar rumah, ternyata Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sebetulnya tadi malam saya datang. Falam yamna'ni an adkhula baitaka, namun tidak ada yang mencegah saya untuk masuk ke rumahmu kecuali karena di depan rumahmu ada patung dan di dalam rumahmu ada anjing. Famur ya bi ra'sil timsal falyuqta." Perintahkan patung itu untuk dicabut kepalanya. Dan perintahkan anjing itu untuk dikeluarkan dari rumahmu. Subhanallah, rupanya malaikat Jibril ya akhul Islam tidak berani masuk ke dalam rumah yang ternyata di depan pintu Rasulullah SAW ada patung, di dalamnya ada anjing. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Merugi sekali kalau begitu, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau ternyata malaikat tidak masuk ke rumah kita, yang masuk adalah syaitan yang akan mengganggu diri kita. Setelah kita bersihkan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, rumah kita dari foto-foto, dari anjing, karena itu semuanya akan mengusir malaikat rahmat. Maka yang kedua adalah coba perhatikan ruangan-ruangan rumah kita. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengabarkan bahwa rumah itu ya untuk 3. Yang pertama untuk tamunya, yang kedua untuk ruangan pemilik rumah, kamarnya, kamar tidurnya, yang ketiga adalah untuk dapurnya, dan yang keempat kata Rasulullah untuk syaitan. Artinya kalau ada ruangan kamar kita tak terpakai di rumah itu berarti untuk syaitan kata Rasulullah. Masya Allah, terkadang kita punya rumah yang begitu banyak ruangan-ruangan, kamar-kamarnya ternyata tak terpakai itu semua. Sedangkan Rasulullah mengabarkan bahwa ruangan rumah kita yang tak terpakai itu ternyata dihuni oleh syaitan. Bayangkan kalau syaitan itu menghuni rumah kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Sangat merugi sekali.
Maka upayakan ketika kita membangun sebuah rumah, maka rumah itu ya memang betul-betul terpakai dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Dan ingat ya akhi, jangan membangun di dalam rumah atau bagian rumah yang tidak dibutuhkan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sebuah kubah yang dibangun di depan sebuah rumah sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, itu rumah siapa? Itu rumah milik fulan wa fulan, wahai Rasulullah. Keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan sahabat itu dan Rasulullah tidak mau menegur. Lalu kemudian orang itu dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bertanya tentang kubah itu. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya semua bangunan rumah wabal ala sahibihi, menjadi kecelakaan untuk pelakunya. Ya, maksudnya bangunan-bangunan yang tidak dibutuhkan. Maka di saat itu sahabat itu langsung pulang ke rumahnya, dihancurkan kubahnya tersebut. Bayangkan ya akhwat Islam, ya, gara-gara kita membangun sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam rumah, di bagian rumah kita, akhirnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhwat Islam, kita berusaha untuk mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa kata para ulama? Karena kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, berarti rumah itu seperti kuburan. Subhanallah. Ya, kalau ternyata rumah kita kosong dari sholat, rumah kita kosong dari bacaan Quran, bagaikan kuburan. Ya, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh agar sebagian sholat kita itu berada di rumah. Sholat sunnah, kata Rasulullah, di rumah lebih baik daripada sholat sunnah di masjid 27 kali lipat. Subhanallah, akal Islam, itu menunjukkan bahwa rumah kita hendaknya diisi dengan sholat. Hendaknya rumah kita diisi dengan membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa rumah yang dipenuhi dengan membaca Al-Quran, dibacakan dan dilantunkan padanya Al-Quran, maka bagi penduduk langit itu bagaikan bintang-bintang bagi penduduk dunia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ketika rumah kita senantiasa dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, tentu akan mendatangkan kedamaian dalam hati. Ketika diisi dengan sholat, tentu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, ketentraman di dalam jiwa. Kemudian setelah itu, rumah itu diisi oleh penghuni-penghuni yang bertakwa kepada Allah. Suami yang bertanggung jawab, mendidik anak dan istrinya dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Istri yang begitu taat kepada suaminya, yang senantiasa mentaati suaminya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah. Sebuah rumah yang sangat kita idamkan tentunya. Bukan rumah yang mewah tapi kosong daripada zikir kepada Allah. Akan tetapi adalah rumah yang banyak padanya zikir kepada Allah, salat. Sehingga akhirnya rumah itu memberikan ketentraman dalam hati. Menjadi sebuah rumah bagi kita, surga kita di dunia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah ya akhi, kita berusaha untuk menjadikan rumah kita rumah idaman, ya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Ya, demikian pula diberkahi di dalam semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala man sara ala nahjihi. Wa iqtafa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang sangat berharga sekali yang akan diperoleh oleh mereka yang mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Yang pertama, dia akan memperoleh kecintaan Allah, mahabbatullah. Yang kedua, dia akan mendapatkan anugerah ma'iyatullah al-khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan doa-doa yang mustajabah. Doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali-waliku, ya, memusuhi waliku, orang-orang yang aku cintai, hamba-hambaku yang aku cintai, maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan terhadapnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai, amalan yang wajib. Kemudian, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku itu senantiasa, setelah dia melakukan yang wajib-wajib, dia kemudian terus mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang nafilah sifatnya, yang sunnah, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'u'tiyanna, wa la in ista'adani la'u'idanna. Manakala aku telah mencintainya, aku akan bersama dengannya, ya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar apa-apa yang Allah cintai. Dia tidak akan mendengar apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pendengarannya akan dijaga oleh Allah karena Allah telah bersama dengannya. Demikian pula dengan penglihatannya, ya. Allah akan menjadi penglihatannya. Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya agar dia hanya melihat segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menjadi tangannya. Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepadanya agar tangannya itu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Allah akan menjadi langkahnya, kakinya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, memberikannya taufik, petunjuk, ya, bimbingan, agar kakinya hanya melangkah membawa dia ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke tempat-tempat yang justru akan mengundang amarah Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini adalah kebersamaan Allah yang sifatnya khasah, khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Manakala hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang wajib, yang menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, ya. Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah sifatnya, sehingga dia semakin mendekat, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah mencintai dan mencintainya, sampai Allah bersama dengannya. Dan jika Allah telah mencintainya dan bersama dengannya, wala in sa'alani la'u'tiyanna, manakala hambaku tersebut meminta kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Manakala hambaku tersebut memohon pertolongan, perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini sahih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu menjaga yang wajib, kemudian menyempurnakannya dengan yang sunnah-sunnah, yang nafilah, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hai para suami, apakah bertahan sayangmu itu? Perlahan tapi pasti sayang yang besar di awal perlahan berkurang, berkurang. Seiring dengan semakin hari semakin banyak ketahuan kekurangan istri. Dan disitulah sayangmu dipertanyakan, wahai para suami. Apakah engkau bisa mempertahankan sayangmu kepada istrimu, atau justru sayang itu semakin terkikis? Jadilah engkau wahai suami yang memimpin rumah tanggamu dengan penuh sayang yang benar-benar sayang. Jadilah suami yang paling penyayang kepada istrinya. Jadi suami yang paling penyayang kepada anak-anaknya. Tak jarang para suami sekarang masuk ke rumah bukan karena sayang, tapi karena memang itulah rumahnya, tak ada rumah yang lain. Sekiranya dia punya rumah yang lain, malas dia masuk ke rumah itu. Izinkan saya mengatakan, terlalu banyak manusia hidup sekarang ini rumah tangga bagi mereka hanya sekedar status dan bukan kenikmatan hidup. Hanya satu kata untuk engkau yang rumah tanggamu hanya untuk mempertahankan status, selamat menderita. Karena di dalam agama kita, rumah tangga itulah sentral kebahagiaan. Rumah tangga Anda tidak bahagia, saya tahu kau menderita. Walaupun pangkatmu selangit, penghargaanmu bejibun, gelar titelmu sepanjang tali barua, rumah tanggamu berantakan, kau menderita. Hai para suami, apakah bertahan sayangmu itu? Dari awal akad nikah sampai sekarang masih seperti itu juga, engkau lelaki hebat. Dan akan lebih hebat lagi apabila sayangmu sekarang bertambah berkali-kali lipat daripada sayangmu di saat akad nikah. Wa qalilum mahum, dan alangkah sedikitnya orang yang bisa sampai kepada jenjang itu. Mayoritas rumah tangga tak begitu. Perlahan tapi pasti sayang yang besar di awal perlahan berkurang. Memudar. Seiring dengan semakin hari, semakin minggu, semakin banyak ketahuan kekurangan istri. Semakin banyak perilakunya yang tak kita sukai terbongkar. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengannya. Dan disitulah sayangmu dipertanyakan, wahai para suami. Apakah dengan semakin nampak kekurangan-kekurangan istri, engkau bisa mempertahankan sayangmu kepada istrimu, atau justru sayang itu semakin terkikis? Tugas dan kewajiban para suami mempertahankan sayangnya seperti sedia kala. Wa qalilum mahum, dan alangkah sedikitnya orang yang bisa sampai kepada jenjang itu. Kita kan bingung umat ini sekarang, Ustadz, terlalu banyak ustadz sekarang nih. Banyak TV, banyak radio, banyak ustadz. Gimana anak tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah? Bingung terkadang kita. Mana yang diajarkan Rasul SAW dan mana yang tidak. Kuncinya satu. Tanyakan kepada mereka, Nabi ngamalin nggak? Nabi ngerjain nggak? Kalau dia ngomong enggak, tapi ini baik, adulah janganlah. Anda masih banyak PR yang lain. Anda mau yang Nabi amalkan aja. Kita satu pegangan kita. Karena Rasul SAW ketika mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ingat, yang hidup setelah aku, kata Rasul SAW, akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Dan itu kenyataan. Terus gimana solusinya? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu nasihat Rasul SAW. Kalau kalian melihat perselisihan, percekcokan, pertikaian, jangan kemana-mana. Kalian balik ke sunnahku, kata Rasulullah. Nih lihat, aku ngamalkan enggak? Aku ajarkan enggak? Enggak. Lihat sahabatnya enggak, udah selesai. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Insya Allah kita selamat. Karena kesian jamaah, umat ini kesian memang. Ketika dihadapkan dengan berbagai macam media, banyaknya ustadz yang ngomongnya ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Ustadz kita nih orang awam mau milih yang mana? Milih Rasulullah SAW.
Nabi nggak ngamalin, kita nggak ngamalin. Nabi ngamalin, bismillah, anak akan amalkan. Walaupun orang mencela anak atau amal, asalkan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah ucapan Ibnu Mas'ud, mencukupkan diri dengan yang sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, mohon penjelasan tentang khodam, apakah sama dengan jin qarin? Dulu saya pernah punya khodam, sekarang sudah berhenti. Pembantu. Khodam itu pembantu. Khodimah. Mungkin yang dimaksud khodam, secara bahasa khodam itu pelayan, pembantu. Para TKW di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu khodimat. Para pembantu wanita. Khodam ini pembantu, pelayan. Ada istilah khodam untuk bangsa jin yang tugasnya melindungi orang tertentu. Apakah sama dengan qarin? Beda. Qarin itu sejak mulai lahir sampai meninggal, maka diutus satu jin qarin, satu malaikat qarin. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ditugaskan kepada orang itu satu qarin bangsa jin dan qarin bangsa malaikat. Qarin bangsa jin mengajak kepada keburukan. Qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Kita ada, saya ada. Qarin jin, qarin malaikat. Mana yang akan kita ikuti? Qarin jin atau qarin malaikat? Sangat tergantung dari kondisi iman kita. Kalau iman kita sedang naik, menanjak, kita pasti akan menolak ajakan qarin jin dan akan lebih cenderung kepada qarin malaikat. Sebaliknya kalau iman lagi menurun, diajak ibadah, diajak ngaji, diajak melakukan amal soleh, kebaikan, berat. Tapi si jin qarin nih, hayu kita hang out, kita kangkau, kita senang-senang. Banyak yang bening tuh di kota. Kaca maksudnya. Diikuti. Kalau iman lagi turun. Adapun jin khodam, biasanya itu adalah perjanjian yang diadakan oleh seorang dukun atau tukang sihir dengan setan dari kalangan bangsa jin. Perjanjiannya begini sesuai kesepakatan. Nanti si dukun, si tukang sihir dibantu oleh jin melakukan sesuatu yang di luar nalar akal manusia. Ketika si tukang sihir atau dukunnya mati, perjanjian berlanjut ke salah satu turunannya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin buyutnya, sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh mereka berdua. Akhirnya mendampingi salah satu turunannya. Mungkin anaknya, tidak anaknya, cucunya. Anaknya juga nggak semua, salah satu mungkin, atau dua di antaranya. Cucunya mungkin ada yang didampingi, dilayani oleh si jin ini. Makanya kadang ada anak indigo ya. Kalau ada anak indigo, dia bisa melihat sesuatu, ya, dia bisa mengetahui sesuatu. Itu mungkin ayahnya, kakeknya, buyutnya di atas ada yang pernah menjadi dukun atau tukang sihir, mengadakan perjanjian dengan jin. Kemudian ketika ini mati, nurun kepala salah satu turunannya, jadilah dia indigo.
Nah, ini yang disebut dengan khodam, jin pelayan. Jadi berbeda dengan jin qarin yang tadi diterangkan, wallahu a'lam.